Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah pencipta dan pemilik alam semesta, Maha suci, Maha tinggi. Salam dan salawat kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta doa kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta umatnya yang sangat dikasihinya. Ikhwan fillah, kali ini saya akan buat seri baru ya, dengan temanya adalah tentang Yesus Kristus ya. Di dalam serinya saya sebut saja Flying Solo ya, karena kalau mengundang rekan-rekan yang lain untuk sebuah diskusi kadang masalah waktu dan masalah teknis ya, jadi flying solo aja nih. Nah ini sebenarnya berangkat dari diskusi saya dengan saudara kita yang sangat saya kasihi dalam Tuhannya Yesus, yaitu Pak Bombom ya. Nama panggilan mungkin Pak Bombom ya. Beliau kalau nggak salah itu dari suku Toraja ya, dan saya juga banyak mengenal kawan kemudian menjadi saudara dari suku Toraja ya, sebuah tempat yang sangat indah untuk dikunjungi dari sisi pariwisata ya. Baiklah, dalam temanya ini ya, ada beberapa hal bagi umat Kristiani ya, mereka tidak mau disamakan Yesus di dalam gospel dengan Isa Al-Masih atau Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam dalam Al-Quran ya. Perbedaannya tentu memang sangat jelas ya, tetapi umat Islam mengimani bahwa Yesus dan Isa putra Maryam adalah sosok yang sama, tetapi diceritakan berbeda, versi gospel dengan versi Al-Quran. Nah, perbedaan-perbedaan ini ya bisa dikaji secara ilmiah ya. Kalau dengan dogma tentu semua orang punya dogma keimanan ya. Nah, keberatannya umat Kristen waktu itu juga sudah saya kemukakan ya. Kalau memang berbeda, kenapa di dalam kitab suci Injil ya, terbitan LAI tahun 2011 itu di kitab Matius masih dibilang itu pertamanya ya, perikopnya adalah kelahiran silsilah Isa Al-Masih ya. Kemudian kita juga pernah melihat ada gereja Isa Al-Masih. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan saudara-saudari kita yang Kristiani itu keberatan kalau disamakan ya? Tentu saja mereka tahu betapa umat Islam sangat mencintai Yesus dan maminya ya. Tidaklah beriman orang Islam kalau tidak mencintai Yesus ya. Walaupun bukan sebagai Tuhan, tetapi kita mencintai beliau. Beliau adalah nabi yang besar, nabi yang banyak diberi mukjizat oleh Allah, dan juga nabi yang berakhlak mulia. Nah, keberatannya tentu saja ketika cerita perbedaan ini didapati di dalam Al-Quran bahwa Yesus tidak disalib itu. Lalu yang kedua, Yesus bukan Tuhan. Hal inilah yang menjadi perdebatan ya di dalam dunia debat lintas agama. Pertama tentu saja mengenai kelahiran ya, kelahirannya berbeda. Yesus di dalam versi gospel diceritakan lahir di palungan atau di penginapan ya. Di dalam versi Islam berjalan ke timur maminya Yesus, kemudian melahirkan Yesus dengan sangat berat dan kepayahan karena melahirkan, kemudian dihibur oleh Allah, diberikan rezeki berupa kurma ya, di bawah pohon kurma lah. Nah, hal ini yang menjadi perdebatan seru ya, akan saya bahas dari sisi ilmiah ya. Soal keimanan, umat Islam menghormati dan menghargai keimanan orang lain. Tetapi ketika
umat Islam dipaksa untuk tidak boleh menyebut Yesus, itu nggak bisa. Lihat saja terjemahan Al-Quran versi Inggris, disebutnya Yesus ya. Dan Yesus sendiri pun juga itu dari Yunani ya, nama Yesus itu Yunani. Kemudian dibawa oleh penjajah Belanda yang menyebarkan agama Kristen ya, Kristen Protestan. Itu penyebutannya huruf J menjadi Y, Yesus ya. Huruf J sendiri, yaitu huruf alfabet sebelum huruf K, itu baru ketemu di abad ke-16, 16 ya, abad ke-16 Masehi. Nah, jadi penyebutannya apa sih sebenarnya? Yesus atau Isa atau bahasa apapun, Semitik atau Aramaik, bahasa sehari-harinya Yesus itu nggak ada, disebut Yesus itu nggak ada ya. Jadi dari unsur bahasa juga kita bisa mengkaji secara ilmiah. Baiklah rekan-rekan, sekarang kita masuk lebih dalam ke tema intinya ya. Pak Bom Bom itu mengatakan ya, Bapak udah pernah belum ke Israel? Saya bilang belum pernah. Lalu dia nunjukin ya sebungkah kecil batu. Kalau saya lihat itu jenisnya limestone mungkin ya, batu yang juga mengandung garam. Karena kita kenal pula di sana ada Laut Mati ya, tempat semua sungai bermuara ke sebuah danau, tapi tidak ada lagi jalan keluar sehingga kadar garamnya sangat tinggi. Orang bisa mengapung tanpa berenang di situ dan kehidupan juga nggak ada, ikan nggak ada karena saking tingginya salinitas ya. Tapi sayangnya Pak Bom Bom nggak mau ya ketika saya ajak untuk ayo Pak diskusi head to head pakai timer gitu ya. Nah, tapi beliau menolak karena ini saya sangat suka ini pelajaran atau dari sisi geologi ya. Nanti saya buktikan bagaimana saya mencintai bahkan ikut riset tentang paleo tsunami, mengambil sedimen-sedimen tanah. Mari kita kaji ya rekan-rekan bagaimana prosesnya ya untuk kita membahas secara akademis Yesus sama dengan Isa Al-Masih atau Isa putra Maryam adalah sosok yang sama dengan Yesus, hanya diceritakan berbeda versi gospel dengan versi Al-Quran. Banyak sekali ya memang Yesus ini misterinya banyak, mulai dari kelahiran sampai diangkatnya ke langit itu semuanya banyak misteri. Nah, tetapi saya akan membahas di sini proses kelahirannya dulu ya. Nanti proses tentang siapakah maminya Yesus yang disebut dengan ya ukhta Harun ya, wahai saudarinya Harun, yang dilarikan langsung oleh rekan-rekan kita Kristiani ke saudaranya Harun alaihi salam yang di zaman Musa. Itu nanti bisa kita buktikan kok, dengan Bible sendiri juga bisa. Baiklah, untuk pertamanya ya kita bahas dulu masalah kelahiran Yesus versi gospel. Baiklah Iwan Filah, kita pertama-tama startnya itu kan dari penyampaian pesan kelahiran Yesus ya oleh malaikat Gabriel, di Archangel, atau di dalam Al-Quran disebut Rohul Kudus, yaitu malaikat Jibril. Di dalam gospel ini dengan Al-Quran versinya ceritanya hampir sama ya, di nomor 3 kecuali nomor 4. Yang pertama versi gospel, malaikat menampakkan diri kepada Bunda Maria berupa seorang manusia ya, sama. Yang kedua Bunda Maria merasa ketakutan, di dalam versi Al-Quran juga sama ya, mengingatkan agar jangan berlaku buruk ya, karena kaget tiba-tiba ada wujud seorang manusia yaitu malaikat Jibril tadi. Kemudian yang ketiga, malaikat Jibril menyampaikan kepada Bunda Maria bahwasanya Bunda Maria akan mengandung seorang bayi laki-laki ya. Sama di dalam Al-Quran versinya juga seperti itu. Nah, lalu Bunda Maria versi gospel berkata, bagaimana mungkin
aku bisa mengandung sementara aku belum bersuami, dan aku bukan perempuan jahat, bukan perempuan berdosa. Di dalam Al-Quran juga sama. Berbedanya di sini, yaitu ketika malaikat Jibril di dalam versi gospel menyatakannya seperti ini, Rohul Kudus akan turun ke atasmu. Nah, di sini berbeda. Kalau di dalam Al-Quran, malaikat Jibril berkata, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Dia hanya tinggal berkata jadi, maka akan jadilah. Kun fayakun. Hal ini selaras ya. Kalau kita tarik misalnya di kitab Kejadian, Allah melihat terang itu baik, maka jadilah terang. Allah melihat ini atau menginginkan ini, maka jadilah. Jadilah itu adalah kun fayakun ya. Nggak perlu turun gitu loh, hanya untuk menciptakan seorang manusia bernama Yesus di dalam versi Islam ya. Oke, di sini diambil dari Bible of Bible ya, besutannya Ustadz Donditan. Ini masih awal-awal ya, beliau bersama Maulana bin Zakaria ya, Bro Suaib. Nah ini udah kangen ya ketemu Ustadz Donditan ya, Bible of Bible. Bob lovers and Bob haters, how are you today beautiful people? Nah di sini Pak Dondi dia ciri khasnya ini, kalau mau baca gospel Bible itu jangan lurus ke bawah tapi dijejerkan. Ini kita kenal 3 gospel sinoptik ya, Matius, Markus, dan Lukas. Lalu ada gospel Yohanes. Nah di sini judulnya adalah menurut 4 gospel, kepada siapa malaikat Gabriel menyampaikan pesan kelahiran Yesus. Saya baca singkat saja. Menurut Matius di 1:20 kepada Yusuf. Markus tidak melaporkan atau tidak tahu ya. Lukas kepada Bunda Maria, kepada Maria di Lukas 1 ayat 28. Yohanes juga tidak menceritakan ya. Jadi dari sini terdapat kontradiksi. Nah, saya tidak berani mentafsirkan kitabnya orang lain, walaupun misalnya disebut itu saling melengkapi, tetapi Pak Dondi kan pernah bertanya kenapa Rohul Kudus pilih-pilih kasih, yang ini tahu, yang itu nggak tahu, intinya begitulah ya. Tapi itu silakan saja, bahwa menurut Bible of Bible besutannya Ustadz Donditan, Matius mengabarkan, Markus tidak, Lukas kepada Maria, Yohanes tidak, Matius tadi kepada Yusuf ya. Oke, segitu aja dulu ya. Nanti kita lanjut lagi ke ayat-ayat berikutnya dari gospel. Baiklah, masih dari sumber yang sama, Bible of Bible, besutannya Ustadz Donditan. Pertanyaannya, menurut 4 gospel, Maria hamil sebelum atau sesudah bertunangan dengan Yusuf ya. Nah ini terdapat kontradiksi. Di dalam gospel Matius dinyatakan Bunda Maria hamil sebelum bertunangan ya. Ini di mana nih Matius? Aduh maaf kekecilan ya, saya nggak bisa baca daripada salah, tapi di gospel Matius. Kemudian Markus tidak tahu atau tidak mengabarkan. Di dalam gospel Lukas dinyatakan hamil sesudah bertunangan. Mohon maaf kawan-kawan kekecilan, kalau nggak salah ini Lukas 1 ayat 26 sampai 31 ya. Mohon maaf kalau salah, tapi yang jelas ada di gospel Lukas. Kemudian Yohanes tidak tahu atau tidak mengabarkan tentang hamilnya sebelum atau sesudah bertunangan dengan Yusuf. Oke, kita lanjut ke ayat-ayat yang lain. Baiklah, kita lanjutkan ya. Di sini Ustadz Donditan mengambil versi gospel dari King James Bible, Matthew atau Matius. Matius 1 ayatnya 18 ya. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was, nggak jelasnya apa, to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Ya, jadi cerita tentang Yesus Kristus seperti ini ya. Ketika
maminya yaitu Bunda Maria, mungkin bertunangan ya, bertunangan dengan Yusuf. Sebelum mereka hidup bersama selaku suami istri, si Bunda Maria didapati telah mengandung seorang anak dari the Holy Ghost atau Rohul Kudus ya, Roh Kudus menurut keyakinan saudara-saudari kita yang Kristiani. Jadi di sini kesimpulannya ketika bertunangan Yusuf sudah mendapati Maria sudah mengandung ya buah dari Holy Ghost atau Roh Kudus. Oke, lanjut ke ayat yang lain. Oke, ayat selanjutnya masih tetap dari Bible of Bible, besutannya Ustadz Donditan. Menurut Bible, apakah Yusuf menikahi Maria? Ya, kalau kita ambil dari Matius, ia menikahi Maria ya, di dalam Matius 1 ayat 24. Markus tidak menceritakan, dan dari Gospel Lukas tidak, hanya bertunangan sampai Yesus lahir. Nah ini ya, di dalam Matius menikahi, di dalam Lukas tidak, hanya bertunangan sampai Yesus lahir ya. Kemudian Yohanes tidak menceritakan, gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Baiklah, sekarang mengenai tinggal di mana Yesus ya setelah lahir. Jadi kalau di dalam Matius disebutkan Yusuf membawa Maria dan Yesus ke Mesir ya, di Matius 2 ayat 13 sampai 15. Gospel Markus tidak mendapatkan kabar mengenai kelahiran Yesus. Lalu di dalam Gospel Lukas 2, 22 dan 39 ya, intinya yang kuning ini di highlight kuning oleh Ustadz Donditan. Yusuf membawa Maria dan Yesus ke Yerusalem dan kembali ke Nazaret. Jadi dibawa ke Yerusalem lalu kembali ke Nazaret. Yohanes, aduh ini nggak kelihatan, ketutup ya. Kayaknya mungkin nggak ada informasi dari Gospel Yohanes ya. Menurut Matius, Yusuf membawa Maria dan Yesus ke Mesir. Menurut Lukas, ke Yerusalem lalu kembali ke Nazaret. Nah ini ada yang perlu kita cermati nih rekan-rekan ya. Di dalam 3 Injil sinoptik ini Markus ditulis terlebih dahulu ya, kemudian menjadi rujukan buat Matius dan Lukas. Tetapi dia tidak menceritakan tentang kelahiran Yesus. Oke, lanjut ke ayat yang lain. Ikhwan fillah yang dikasihi dan dirahmati oleh Tuhannya Yesus, seperti saya bilang tadi di opening ya, bahwa Yesus ini penuh dengan misteri ya, kehidupannya semasa beliau tinggal di bumi sebelum diangkat ke langitnya. Nah di sini masalah silsilah juga terdapat kontradiksi ya antara Matius dengan Lukas. Banyak sekali perdebatan-perdebatan yang terjadi mengenai silsilah Yesus. Tapi di sini saya gambarkan saja sedikit di dalam Bible of Bible seri yang kelima ini ya. Di dalam Matius 1:17 dapat disimpulkan 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Tapi ketika dihitung oleh Ustadz Donditan ya, di Matius 1 ayat 1 sampai 6 betul ada 14 keturunan, yaitu dari Abraham sampai Daud. Lalu di Matius 1 ayat sambungannya 7 sampai 11 betul ada 14 keturunan. Tetapi di dalam Matius 1 ayat 12 sampai 16 ini hanya dihitung ada 13 keturunan. Lalu apa sih pentingnya angka 14? Karena di dalam aksara Romawi ya, keterangannya Ustadz Donditan itu Daud atau tahtanya itu disimbolkan dengan angka 14, sehingga penting untuk Yesus dirujuk kepada keturunan Daud, yaitu menerima warisan tahta Daud ya. Padahal kalau di dalam versi Islam, Yesus adalah pembaharu
dari penyelewengan ajaran-ajaran Musa oleh orang-orang yang telah mengubahnya. Itu versi Islam. Jadi enggak menarik ke garis keturunannya ke Daud hanya untuk bergelar mewarisi takhta Daud. Ini juga seru nih kalau dalam perdebatan-perdebatan rekan-rekan lihat ya. Oke, segini dulu ya ayat-ayatnya. Cukuplah kita melihat betapa kontradiksinya yang kita dapati di dalam gospel. Ikhwan Fillah dan Pak Bom Bom yang aku kasihi dalam Tuhannya Yesus. Ketika saya bersilaturahmi ke channelnya Pak Bom Bom, seperti tadi saya bilang di opening, apakah Bapak pernah ke Israel? Belum, doakan Pak, mudah-mudahan insya Allah saya bisa pergi dan sholat di Masjid Al-Aqsa. Jadi itu juga 3 masjid yang kalau melakukan pilgrimage kita datangi ya. Pertama Masjidil Haram di Mekah, kemudian Masjid Nabawi di Madinah, dan satu lagi Masjidil Al-Aqsa di Palestina. Insya Allah Pak, saya berangkat ke sana nanti kalau ada rezeki dan ada umur panjang dari Allah. Nah ini Pak, jadi kalau Bapak nunjukin sebongkah kecil yang saya kira itu limestone ya, sayangnya Bapak nggak menceritakan apakah Bapak melakukan penelitian di sana atau tidak, karena Bapak dengan yakin bilang bahwa nggak mungkin Mother Mary atau Bunda Maria melahirkan Yesus di bawah pohon korma. Tidak ada pohon korma di sana katanya. Nah di sini Pak, kalau Bapak bicara geologi, saya seneng Pak. Ini bukti nih ya, Bapak tinggal ketik nama saya Unggul Sudrajat ya, ditanya Mbak Google nanti akan keluar tuh. Di sini ada nih satu ya, saya kasih lihat aja nih. Dari Bapak Ibnu Rusidi ya. Dia seorang geologis dari Universitas Syekh Kuala di Nangro Aceh Darussalam ya. Rekaman tsunami 1000-an tahun yang lalu di Aceh. Ini endapan tsunaminya nih di Pulau Semelu ya. Ini hasilnya seperti ini Pak. Kalau bawa batu seperti ini, jangan cuma bawa batu seperti di depannya stasiun Jatinegara tuh. Itu jualan batu banyak di situ Pak. Nah jadi seperti ini Pak, kalau mau bicara geologi, ini mempelajari endapan tsunami di Pulau Semelu ya. Kemudian endapan tsunami Aceh 1000-an tahun. Ketika peristiwa tsunami tahun 2004, saya hari pertama sudah di sana Pak, masuk ground zero, lalu melakukan giat ini itu kemanusiaan, mulai dari mengangkat jenazah sampai pembangunan rumah dan fasilitas kesehatan dan lain-lain ya. Ini endapan tsunami 1000-an tahun lalu. Ini saya bacakan nih Pak. Penelitian lanjutan tentang tsunami masa lalu dilakukan di Aceh Daratan atau Pulau Sumatera. Penelitian ini dilakukan oleh Katrin Moneke. Nah ini Pak yang saya dampingi. 9 kali saya Pak Bonbon melakukan riset paleo tsunami. Tsunami kita sudah kenal, paleo artinya purba. Jadi mempelajari daur ulangnya siklus peristiwa tsunami yang diperkirakan tiap 100 tahun sekali berdasarkan pergerakan pelat dan lempeng samudra dan lempeng benua ya, yang mengakibatkan tsunami, gelombang tsunami. Ini beliau dari sebelum profesor sama saya ini Pak, saya dampingi riset lapangan sampai menjadi profesor Katrin Moneke, salah satu jagoan tentang geologi ya, dan kawan-kawannya. 2 orang dari Indonesia, cuma ini dia tidak membaca lengkap, jadi hanya disebut 2 orang Indonesia. Ini gambar-gambar ini Pak, hasil penelitiannya dari Katrin Moneke. Nih ya, kita menyusunnya bareng, saya sebagai co-author ya, co-author. Nah ini di sini ya, di tempat yang lain nih Pak. Tuh Bapak kalau ngetik ketemu nih nama saya ya. Nah 2 orang yang lain tadi adalah ini nih, Pak Wijo Kongko di sebelah kanan gitu ya. Wijo Kongko ini adalah koleganya Profesor Katrin ya. Entah mungkin beliau juga sudah profesor ya. Saya kurang paham karena beliau nggak menyebutkan gelarnya di sini ya. Wijo Kongko. Jadi beliau dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT. Nggak main-main Pak. Nggak cuma beli di Jati Bening terus ngaku-ngaku dari Israel, nggak boleh begitu.
Kalaupun Bapak ke sana, Bapak melakukan penelitian enggak sehingga berani berkata bahwa zaman lahirnya Yesus tidak ada sama sekali pohon kurma. Nah ini Pak tuh ya urut-urutannya. Katrin Moneke, Willy Finger, ini juga sahabat saya dari pertama datang di Aceh Barat ya, Melaboh David Kleller. Kemudian nah ini saya kalau di bule tuh Pak, keren-kerenannya tuh dipanggilnya Sam Unggul Sudrajat. Nah nggak main-main nih Pak, ini artikel ilmiah yang diterbitkan dan dipakai rujukan oleh USGS atau BMKG-nya Amerika ya. Nih lihat nih Pak sebelah kanan tuh, Canisius College, keren nggak tuh? Canisius College sampai merujuk juga ke sini Pak. Nah jadi begitu ya, bukti bahwa kalau saya tuh seandainya kita kemarin Bapak mau ya ngobrol head to head itu asik, saya nggak menghujat kok. Saya sangat mencintai Yesus Kristus, apalagi maminya ya yang difitnah sedemikian rupa. Nah, kemudian Al-Quran membela. Jadi sayanglah Bapak terlalu gegabah mengatakan bahwa pada zaman kelahiran Yesus tidak ada pohon kurma. Kalau Bapak melakukan penelitian baru boleh berkata seperti itu. Saya ikut riset tsunami, paleo tsunami di Aceh, nggak berani Pak bilang kapan akan terjadi lagi tsunami. Nggak ada yang tahu kapan, berapa besar magnitudo gempa, dan di mana lokasinya. Tiga itu nggak ada yang tahu Pak. Jadi jangan sembarangan kalau bicara tanpa sisi akademis. Umat muslim itu diharuskan berilmu Pak. Bicara jangan tanpa ilmu. Hanya praduga-praduga atau hipotesa belum menjadi ilmu. Nah segini dulu ya. Iwan Villa, berikut ini akan kita saksikan bersama sebuah video yang nanti saya kasih linknya di bawah ya. Ini saya dikasih oleh Teh Kiki. Beliau itu kan seorang traveler ya, melanglang buana. Dia mengatakan bahwa di ribuan tahun yang lalu itu memang ada pohon korma ya di sekitaran Palestina atau Israel sekarang ini ya. Nah di sini seorang ahli geologi melakukan penelitian ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Wah mana mungkin lahir di pohon korma? Pertanyaannya, Anda ilmuwan bukan? Pernah melakukan riset nggak di sana tentang agriculture atau geologi ya? Yuk kita nonton bersama ya. Ups, ternyata nggak bisa ya teman-teman, karena videonya memiliki license copyrighted ya. Jadi saya hanya kasih linknya, teman-teman silakan nonton sendiri. Itu nanti di kolom deskripsi ya. Inti ceritanya di video ini ya, nonton mulai dari menit ke 44, sedikit kok. Kalau mau nonton semua lebih bagus lagi ya. Ada seorang ahli geologi, kemungkinan berbangsa Israel ya, mengadakan penelitian ini. Nah itu di satu wilayah ada pohon kurma ini di sini ya. Kurma Judean telah dibudidayakan di oasis ini selama ribuan tahun. Jadi apakah ada kemungkinan Bunda Maria ketika pergi mengasingkan diri ke tempat ini ya, karena ada bukti nih pohon kurmanya. Tinggal nanti para ahli membuktikan kan. Hal-hal sejarah ataupun sains di dalam Al-Quran itu bisa terbukti 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun ke depan ya. Nah ini nanti mudah-mudahan ada para ahli yang menyelidiki ya, kemana pergi mengasingkan dirinya Bunda Maria seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran. Itu ya, silakan nonton nanti videonya, karena ini ternyata copyrighted, jadi saya ambil screenshotnya saja. Kelahiran Yesus di dalam Islam. Kelahiran Yesus yang penuh mukjizat juga diriwayatkan di dalam Al-Quran. Maryam atau Mary adalah putri dari keluarga Imron ya. Keluarga yang soleh dan solehah, mengabdikan hidupnya untuk menyembah Allah. Semasa hidupnya Maryam atau Maria dirawat di Yerusalem ya oleh Nabi Zakaria. Hidup penuh dengan kesucian seperti diceritakan dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 42.
Nah, ini tadi kita sudah bahas ya, pengabaran dari malaikat Jibril atau Rohul Kudus dalam versi Gospel dan Al-Quran. Juga diceritakan dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 45-46 ya, rekan-rekan nanti di screenshot baca sendiri ya. Ini riwayat tentang kedatangan Gabriel atau Rohul Kudus mengabarkan tentang Maria akan mengandung ya. Di dalam surat Maryam 19 suratnya ayatnya 21. Satu-satunya surat dengan nama perempuan adalah surat Maryam ya. Lalu di dalam situ diceritakan nantinya Yesus akan banyak membuat mukjizat, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, orang lepra, bahkan menghidupkan orang mati, semua dengan izin Allah atau biiznillah. Nah, ketika proses pengabarannya itu, Bunda Maria bertanya jawab ya dengan malaikat Jibril seperti tadi telah diceritakan. Kemudian ketika beliau mengandung dengan kepayahan dan berat fisik ya, pergi mengasingkan diri. Nah, ini disebutkan, diceritakan dalam surat Maryam ayat 22-23 ya. Allah memberi rezeki dengan buah kurma dan juga air ya. Rekan-rekan baca di surat Maryam surat ke-19 ya. Itu kisahnya sungguh luar biasa, Masya Allah. Perjuangan Bunda Maria ketika melahirkan putranya Yesus. Nah, ini ketika beliau mendapatkan rezeki buah kurma dan juga air ya. Lalu Bunda Maria bingung bagaimana ini mau pulang kembali ke kota, ke pemukiman tempat beliau bersama kaumnya berada ya. Merasa takut, tetapi Allah menguatkan hatinya untuk menunjuk kepada bayinya yang masih dalam buayan ya. Nah, jadi di sini disebutkan dalam surat Maryam ayat 27-28 ya, Bunda Maria dituduh dengan kata-kata yang kasar sebagai seorang penzina dan seterusnya dan seterusnya. Di sini ada kata-kata ya ukhta Harun. Nanti kita bahas ya di part kedua karena udah cukup panjang ini videonya. Nah, itu rekan-rekan di screenshot saja rekan-rekan Kristiani kalau mau mempelajari di Quran surat Maryam surat ke-19 ayatnya 29-33 yang ini ya. Itu diceritakan khusus untuk Bunda Maria. Rekan-rekan, akhirnya berakhir ya, sampai di sini dulu part satunya. Nanti kita sambung part kedua, yaitu tentang penyebutan ya ukhta Harun yang dituding bahwa Maryam di dalam Al-Quran bukan Maria yang ada di dalam Gospel. Salah satunya karena penyebutan ini ya. Saudara-saudari kita yang Kristiani mengatakan bahwa saudaranya Harun berarti bukan Maria, maminya Yesus. Nanti kita bahas itu, seru juga ya. Bisa juga dibahas dengan Bible. Nah, untuk sementara begitu ya. Jadi kalau masalah keimanan kita punya masing-masing, tapi kalau dari sisi akademis Al-Quran menyuruh umat Islam untuk berilmu, berakal ya. Al-Quran tidak pernah takut untuk diuji dengan alat uji apapun, baik itu sejarah, sastra ataupun sains. Baiklah rekan-rekan, semoga membawa manfaat dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan. Semoga kita selalu mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tinggi, dan juga seperti pesan Yesus, carilah maka engkau akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.